Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa faqqina tadrisuhu 'ala ta'wil. Ayuhat tullab wa talibat rahimakumullah wa ra'akum hafizakum. Berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita di sekolah yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam setiap usaha kita dalam talabul ilm. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para at-tullab wa talibat rahimakumullah, ada satu ibadah yang sangat agung kedudukannya fi dinina, dalam agama kita, yaitu senantiasa ingat akan kebaikan-kebaikan orang lain. Disebut dengan syukrul jamil, ya, berterima kasih kepada setiap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Agar engkau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembali kalian semua. Dia mengingat kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan, jasa baik orang lain, itu merupakan ibadah dalam agama kita, agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik kepada kalian, fakafi'uhu, maka kalian balas dengan perbuatan baik yang setimpal. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik kepada kalian, memberikan pertolongan dan bantuan kepada kalian, fakafi'uhu, maka kalian balas dengan melakukan perbuatan baik yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Jika kalian tidak bisa membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kepada kalian, fad'u lahu, maka berdoalah kalian untuknya. Berdoakan kebaikan untuknya. Itu cara membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada kita. Mengingat membalas kebaikan seseorang itu adalah ibadah yang agung kedudukannya dalam agama kita. Dan mengingkari kebaikan orang lain itu juga merupakan salah satu sifat yang tercela. Lupa dengan jasa-jasa orang lain, lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Itu juga merupakan suatu sifat yang tercela. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, beberapa orang dari kalangan terdahulu mengatakan, kufrun ni'mati minal kabair wa syukruha bil mujazat wa du'a, bahwa mengkufuri nikmat, bantuan, pemberian yang diberikan oleh orang kepada kita minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar. Wa syukruha bil mujazat wa du'a, sedangkan mensyukuri pemberian orang yaitu dengan membalas dengan perbuatan baik yang setimpal, au bi du'a, ataupun dengan mendoakan orang tersebut. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kufurnya seseorang kepada orang yang berbuat baik kepadanya adalah dia lupakan kebaikan orang tersebut. Setelah dia besar, dia lupakan kebaikan orang tersebut. Setelah dia sukses, dia lupakan kebaikan orang tersebut. Sedangkan bagaimana caranya? Ya, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, yaitu dengan membalasnya dengan perbuatan baik yang setimpal, ataupun kalau tidak dengan mendoakannya. Oleh sebab itu Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan kufrun ni'matil muhsin, ya, bahwa al-kabiratus sab'un, dosa besar yang ke-70 adalah kufrun ni'matil muhsin, yaitu mengingkari kebaikan orang terhadap kita. Itu adalah sebuah dosa, bahkan dosa besar, digolongkan ke dalam dosa besar oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita dalam hal berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah lupa akan jasa istri beliau yang mulia Khadijah radhiyallahu taala anha, yang telah banyak berkorban
demi perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tidak pernah lupa dengan jasa-jasa istri beliau radhiyallahu taala anha Khadijah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amanat bi iz kafara biyan nas." Khadijah radhiyallahu taala anha, dia beriman kepadaku ketika orang-orang kafir kepadaku. Wa saddaqatni iz kadzaba biyan nas. Beliau percaya kepadaku, kata Rasulullah, ketika orang-orang mendustakanku. Wa wasatni bi nafsiha wa maliha, dan dia bantu aku dengan harta bendanya, dengan pengorbanan fisiknya. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia mengorbankan harta bendanya untuk dakwah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya kepada Nabi ketika semua orang di Makkah mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada beliau ketika orang lain tidak percaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingat dengan jasa istrinya yang mulia Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi SAW ketika menyembelih seekor kambing, dia bagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Beliau ingat dengan jasa-jasa istrinya yang begitu besar terhadap dakwah Rasulullah SAW. Demikian pula sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, di mana beliau tidak pernah tidak berkorban harta dan jiwa demi perjuangan Islam ini. Sehingga Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar di hadapan orangnya. Rasulullah memuji, "Ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abu Bakr." Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku melebihi manfaat hartanya Abu Bakar Siddiq. Hartanya disumbangkan luar biasa banyaknya dalam dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memujinya di hadapan beliau. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kata beliau, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah hartaku dan jiwaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah. yakni beliau siap mengorbankan harta bendanya bahkan jiwanya demi dakwah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak hanya ingat kepada jasa-jasa orang muslim yang telah berkorban untuk beliau SAW, untuk agama ini, agama Islam. Bahkan orang-orang kafir sekalipun yang telah berjasa kepada beliau, beliau ingat akan jasa-jasa mereka. Lihatlah Mut'im ibnu Adi. Beliau adalah orang yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dihalangi oleh penduduk Makkah untuk masuk ke dalamnya ketika beliau pulang dari Taif. Maka yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW agar bisa masuk ke Makkah tanpa ada gangguan adalah Al-Mut'im ibnu Adi. Ketika perang Badar, banyak tawanan perang, Rasulullah SAW ingat akan jasa Al-Mut'im ibnu Adi. Kata beliau, "Lau kallamani Al-Mut'im ibnu Adi fi haula'i nadna la taraktuhum lahu." Seandainya Al-Mut'im ibnu Adi berbicara kepadaku untuk membebaskan semua tawanan perang Badar ini dari orang-orang kafir Quraisy, maka aku biarkan mereka pergi bersama Al-Mut'im ibnu Adi. Beliau SAW ingat jasa Al-Mut'im yang telah memberikan jaminan keamanan bagi beliau ketika masuk kota Makkah, di saat beliau masih lemah di Makkah, tertindas, direndahkan, disakiti fisiknya oleh ahlu Taif dan ahlu Makkah. Beliau SAW tidak lupa akan jasa orang yang telah berbuat baik kepadanya. Demikian pula Abu Bakhtari, seseorang yang pertama kali membatalkan pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim. Abu Bakhtari adalah orang yang pertama kali mengusulkan agar membatalkan perjanjian tersebut, sehingga Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk membunuh Abu Bakhtari. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau ingat akan saudara susuannya Syaimah ketika sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika suatu peperangan, Rasulullah SAW dilaporkan oleh para prajurit bahwa ada saudara susuan beliau Syaimah. Rasulullah SAW juga memuliakan Syaimah ini, saudara sepersusuannya. Beliau memberikan dua pilihan kepada Syaimah: tinggal bersama beliau dengan dimuliakan, dicintai, dihormati, ataupun beliau berikan harta benda untuk kembali ke kampungnya. Dan Syaimah pun akhirnya masuk Islam. Rasulullah ingat ketika beliau kecil, temannya bermain adalah Syaimah ini. Beliau ingat dengan masa-masa kecilnya dengan Syaimah, dengan salah satu saudari sepersusuannya. Demikianlah kehidupan kita ini. Kita selalu ketika kita memperoleh suatu
kesuksesan, keberhasilan, selalu ada jasa orang lain, selalu ada bantuan orang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah lupakan jasa orang terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang membuat suatu perbuatan baik kepada kalian, maka balaslah dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Jika kalian tidak peroleh sesuatu untuk membalas yang setimpal, maka doakan orang tersebut, doakan kebaikan baginya sehingga dia memperoleh kebaikan dalam kehidupannya. Dan di antara orang yang sangat besar jasanya bagi kita dalam kehidupan kita ini adalah kedua orang tua kita, abauna wa ummahatina, bapak dan ibu kita. Mereka adalah orang yang paling besar jasanya terhadap kita semua. Mereka lah yang telah mengasuh kita, melahirkan kita, merawat kita, memberi kita makanan, minuman, kecukupan, tempat tinggal. Mereka yang mengasihi kita, mereka yang menyayangi kita, melindungi kita. Bahkan mereka lah orang yang paling cinta kepada kita, yang membolehkan kalian semua bahkan berjuang untuk pendidikan kalian ini. Itu adalah kedua orang tua kita. Mereka orang paling besar jasanya terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu, seorang anak mesti ingat dengan jasa-jasa kedua orang tuanya. Gak ada yang bercanda. Seorang anak mesti ingat dengan jasa kedua orang tuanya. Tidak ada di dunia ini orang yang lebih besar jasanya terhadap seseorang melebihi besarnya jasa kedua orang tua. Maka kita ingat ini, jasa kedua orang tua kita yang telah melahirkan, yang telah mengasuh, membesarkan, mengasihi kita semua. Ini harus kita ingat betul-betul. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali ketika dia dapati orang tuanya merupakan seorang budak lalu dia bebaskan. Hanya dalam keadaan ini seorang anak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kondisi mendapati orang tua dalam keadaan sedang menjadi budak itu adalah kondisi yang sangat langka, bahkan mungkin mustahil. Ketika seorang bapak atau anak zaman dulu menjadi budak, dia tidak akan bertemu dengan anaknya. Kalaupun anaknya bertemu dengan orang tuanya, anaknya tidak mampu untuk memerdekakan bapaknya atau ibunya. Tapi meskipun demikian, kata Rasulullah SAW, bahwa seorang anak hanya dalam satu keadaan ini bisa membalas jasa kebaikan orang tuanya. Ketika dia dapati orang tuanya adalah budak di tangan orang lain, dia beli, dia merdekakan. Tetapi bagaimanapun kita sebagai anak tetap berkewajiban membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita semua. Membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita terhadap kita semua. Ingatlah ketika seorang Yamani dari negeri Yaman, dia tawaf menggendong ibunya di sekeliling Ka'bah ketika beribadah. Lalu dia tanyakan kepada Abdullah bin Umar, "Ara'aita, apakah atarani an ujziyahu? Apakah engkau berpendapat bahwa aku telah membalas kebaikan ibuku?" Kata Ibnu Umar, "La, walau bisa safratin wahidah." Tidak, kamu belum bisa membalas jasa ibumu walaupun satu tarikan nafasnya ketika keluar melahirkanmu. Seorang anak tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Tetapi setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak itu adalah kebaikan terhadap kedua orang tuanya. Itu adalah upaya mengingat jasa kedua orang tuanya. Oleh sebab itu seorang anak mesti menjaga dan selalu ingat dengan jasa-jasa ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW mengingatkan akan hal ini, bahwasanya di antara bentuk upaya seorang anak ingat akan jasa orang tuanya adalah dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bukankah di antara ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya? Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh." Kalau manusia sudah meninggal dunia, semua amal ibadahnya sudah terhenti. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Di antaranya awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Di antara upaya kita untuk selalu ingat dengan jasa kedua orang tua kita adalah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bahkan ada beberapa orang salaf
yang senantiasa mendoakan orang tuanya ketika selesai salat wajib. Seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya di antara ciri anak yang soleh adalah senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Doakan kedua orang tua kita, dengarkan nasihat-nasihatnya, dengarkan arahan-arahan kedua orang tua kita, turuti perintahnya, jangan mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua kita. Tidak ada di dunia ini orang yang cintanya lebih besar kepada kita melebihi kedua orang tua kita. Ingatlah bahwa kita semua juga nanti akan jadi orang tua, dan kita juga ingin diperlakukan dengan perlakuan yang baik oleh anak-anak kita nanti. Maka ingat selalu jasa orang tua kalian. Kalian bisa berdiri di sini memakai pakaian yang rapi, ada uang belanja, bisa duduk di kelas masing-masing, adalah berkat dari kedua orang tua kita. Maka jaga dan ingat selalu jasa kedua orang tua ini. Jangan membuat pelanggaran-pelanggaran yang membuat orang tua kalian sedih. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang tidak lagi ingat jasa orang tuanya, seolah-olah dia bisa sukses dengan sendirinya. Padahal tidak ada di dunia ini orang yang bisa berhasil kecuali dengan bantuan orang lain, terutama kedua orang tua kita. Kemudian ada beberapa hal yang Ustaz ingin ingatkan kepada tulab dan talibat semua, bahwasanya di masa muda ini memang kita ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin merasakan hal-hal yang baru yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Terkadang kita tidak tahu apa manfaatnya, kita coba. Ternyata itu adalah hal yang membahayakan kita semua, seperti ngerokok, vape, dan sebagainya. Ini adalah hal yang merugikan kalian, merugikan orang tua, merugikan masa depan kalian, merusak tubuh kalian. Maka ini jangan pernah dicoba. Dan hukumnya sudah jelas dalam agama kita, bahwa vape, rokok, ya kan, obat-obatan terlarang, al-mukhaddirat, semuanya adalah minal muharramat, termasuk hal-hal yang diharamkan dalam agama kita. Bukankah Allah SWT berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Dan jelas bahwa rokok, vape, ya, obat-obatan terlarang, semuanya itu namanya al-qatilul bati, pembunuh secara perlahan, lama-lama akan meninggal dunia penggunanya ini. Ya. Dalam ayat-ayat Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Karena sayangnya Allah SWT, Allah haramkan ini, al-muharramat, ya, benda-benda yang diharamkan ini. Tidak mungkin Allah SWT mengharamkan sesuatu kecuali sesuatu yang membawa bahaya bagi manusia, kecuali sesuatu yang merugikan manusia. Oleh sebab itu jangan pernah, ya, mencoba hal-hal seperti ini. Kalau sudah ketagihan, susah berhenti. Bahkan yang sudah taubat pun bisa kembali lagi. Makanya jangan pernah dicoba. Setan, ya, tahu bagaimana cara menceburkan manusia ke dalam kerusakan. Ya, bisikan dulu untuk coba hal-hal yang ringan, terus yang lebih berat, terus akhirnya yang berat. Memang begitu cara setan. Maka jangan pernah kalian coba ini. Rasulullah SAW juga bersabda, la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri, seperti rokok, vape, obat-obatan dan sebagainya. Wala darar, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini lihat betapa bahayanya benda ini. Penelitian mengatakan bahwa vape lebih berbahaya dari rokok. Dia akan membuat orang, ya, ketagihan. Dia akan membuat orang berani mengorbankan harta benda untuk beli benda satu ini, mengorbankan yang lain. Tidak bisa keluar. Oleh sebab itu jangan pernah coba hal-hal seperti ini yang mau rusak kalian. Dan dia merupakan perbuatan mubazir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tubazziru innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mubazir, menghambur-hamburkan harta. Terkadang uang yang dibeli untuk beli benda-benda seperti ini adalah uang yang dikasih dari orang tuanya, dan orang tuanya nyari uang susah payah, beras keringat banting tulang. Dia belikan untuk hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal, dan tidak kasihan kepada orang tuanya. Lihatlah bagaimana orang tua kalian susah payah nyari uang.
mengumpulkan uang untuk kalian, tapi dibelikan untuk hal-hal yang membahayakan. Itu sama saja dengan tidak ingat akan jasa kedua orang tua. Maka jangan pernah ikut nyoba-nyoba hal seperti ini. Awalnya memang coba-coba, lama-lama ketagihan. Kalau sudah ketagihan, tidak bisa berhenti sama sekali. Dan jauhi teman-teman yang buruk, qurana usu, ashabus su, asdiqa usu. Mereka adalah orang-orang yang membawa orang lain ke dalam kehancuran. Tidak ada orang yang hancur, rusak di dunia ini kecuali diantaranya adalah faktor teman. Kamu tanya orang-orang yang di penjara, apa sebabnya kamu masuk penjara? Karena maka ini, maka itu, melakukan ini, melakukan itu. Kenapa kamu lakukan? Karena pengaruh teman, karena diajak teman. Maka jangan pernah kita berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, yang membawa kalian ke dalam kehancuran. Orang yang berteman dengan yang baik pasti dapat pengaruh yang baik. Demikian pula yang berteman dengan yang buruk pasti mendapatkan efek buruk dari pergaulan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari semua hal-hal yang buruk, dari semua perkara-perkara yang buruk di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.